Hai, selamat datang kembali. Kamu pasti ingin tahu tentang Tateyama kan? Hah? Atau enggak ya? Sorry ya. Kalau enggak ya udahlah. Saya sudah menunggu waktu-waktu ini untuk bercerita padamu tentang indahnya Tateyama. Coba sebelum ini, pernahkah kamu kepikiran tentang Tateyama? Belum? Kalau belum, ini saatnya. Dengan semangat anime yang ingin menguasai dunia. Dan juga dari kami Koci yang penuh dengan ceria. Dilaporkan tidak secara langsung dan penuh dengan editan. Inilah Wira Cerita bercengkrama di Tateyama Japan. Kawaii. Mari kita mundur lagi, kita mulai lagi dari apartemennya Agus. Dan mari kita melanjutkan perjalanan menuju ke stasiun Omiya. Selanjutnya kita akan Shinkansen menuju ke Toyama. Jadi secara timeline dari tempat Agus ini kan saya menuju ke Wawan. Nah, di tempat Wawan ini saya naik Tateyama dulu, turun baru tuh video yang kemarin ke Kamikochi. Kenapa? Karena saya siapkan pendakian Tateyama ini spesial buat kamu, agar kamu tahu dan tidak diganggu oleh cerita-cerita lain. Fokus bercerita tentang indahnya Tateyama di sini. Di vlog kali ini keren, asli, serius. Ini akan jadi keren banget. Perpindahan selama di Jepang itu gampang. Jadi kamu tinggal naik kereta. Karena tercatat Jepang adalah salah satu negara dengan sistem transportasi terbaik di dunia. Aman, nyaman, banyak pilihan, dan tepat waktu. Jarang sekali ada delay kereta di sini. Sama yang terbaik untuk para petualang adalah sistemnya sudah terdata dengan baik di internet. Jadi ya itu, kamu tinggal buka Google Maps saja, ikuti semua alurnya, bayar sesuai harganya, dan kamu akan sampai di lokasinya. Simple sekali, menyenangkan. Dan di Tateyama ini, disinilah semuanya akan bermula. Sebuah wilayah yang akan selalu saya kenang nantinya. Seperti apa ceritanya? Begini. Jadi ternyata di Tateyama ini ada base camp untuk para pendaki. Dan sangat akrab dengan orang-orang Indonesia. Pemiliknya bernama Pak Satoru. Beliau ini adalah seorang penjaga museum di Tateyama. Dan beliau juga seorang volunteer. Jadi sering tuh keliling dunia untuk bantu-bantu atau melihat-lihat kondisi di berbagai pelosok dunia. Rumah beliau ini dipergunakan untuk base camp. Jadi buat teman-teman semua yang mau mendaki di area Tateyama, kamu bisa langsung bermalam di tempatnya Pak Satoru. Itu jaraknya tinggal melompat lur, loncat. Ibaratnya ini stasiunnya nih, ini rumahnya Pak Satoru. Tak, udah sampai. Nanti saya kenalkan orangnya. Sekarang kita makan dulu. Karena beliau ini sudah menyiapkan makanan untuk siapa saja yang sedang bermalam di sana. Kehangatan langsung saya rasakan begitu sampai di base camp Tateyama. Dan rumah Pak Satoru ini layaknya base camp sejati. Sudutnya dipenuhi banyak kisah dari buku, juga foto yang terpajang. Baik banget ya Pak Satoru ini ya. Dan intinya teman-teman, kalau kamu mau ke Tateyama memang jaraknya cukup jauh ya. Kalau kamu mulai dari Tokyo kayak saya, itu bisa pakai Shinkansen langsung ke Toyama ya. Langsung ke Toyama Eki, terus dari Toyama Eki langsung ke Tateyama. Gitu. Tarifnya sekitar, kalau Shinkansen ya, Shinkansen itu 13.000. Kalau kereta Daihatsu-nya itu 1.200-an. 1.200-an, sekitaran segitu kalau dirupiahkan sekitar 1,5 1,6 lah. Gitu. Nah, sampai sini kamu bisa menginap di sini. Gratis. Gratis, tapi ya itu kamu harus seperti biasa ya menghargai tuan rumah. Seperti lihat teman-teman ini semuanya. Kita semua menumpang semalam di sini. Keren, keren. Dan yang seru adalah ini bener-bener ada di samping stasiun. Jadi dari stasiun Tateyama ini langsung sampai di tempatnya Pak Satoru. Keren banget. Dan perjalanan hari ini akan dimulai jam 9 pagi. Nanti kita pakai cable car untuk menuju ke target pertama, yaitu Tateyama. Urusan besok biarlah besok. Habis ini kita akan packing-packing dulu dan cus langsung pendakian. Nah, nantinya setiap pesan, puisi, sajak atau apapun dari kamu nanti bantu dibacakan sama teman-teman di sini. Siap. Gitu, keren banget.
sejauh ini dari suasananya aja saya udah seneng banget nih. Jadi seru. Apa tekan gini bae wis rampung? Turun meneh balik. Oh, iya. Sampai iki nang ngene iki. Apik banget loh, iki sekeliling kita keren, mantap. Lihatlah teman-teman, kedamaian sejati di sekitar kita ini. Pagi jadi semakin berarti dengan kesegaran dan keramahan pedesaan yang memeluk lewat kesederhanaan. Segala yang pernah kau bayangkan tentang kenyamanan, di sini bisa kau rasakan. Kemudian kami pun bersiap. Wawan mulai mengabsen rombongan, aku pun ikut berkenalan. Kami lanjut memastikan tiada yang tertinggal, wajarnya sebuah simaksi ketika mau mendaki. Sebab di sini tidak ada pos registrasi. Jadi semua lagi-lagi tanggung jawab diri sendiri. Jadi pastikan semua alat kayak misalkan tas, sleeping bag, makanan, jaket, semuanya sudah kamu siapkan dari awal. Kita di situ tinggal cus berangkat saja ke lokasi area perkemahan. Dan sesuaikan antara bekalmu dan juga waktu yang akan kamu habiskan di sana. Karena di situ ada beberapa pendakian yang bisa kamu telusuri. Saya sih kepikirannya cuma satu aja ya, tapi ini udah ada bayangan-bayangan dan omongan. Nanti kita main ke sini ya, nanti kita main ke situ ya. Wah, belum juga sampai, udah banyak pikiran kemana-mana. Oke, kita melaju saja dulu menuju ke perkemahan Tateyama. Video, mantap. Siap. Mantap. Terima kasih Bapak Satoru. 843 mulai jalan kaki. Mantap. Kita akan kereta di kereta apa? Cable car di jam 9 pagi nanti. Ini rombongannya banyak. Bisa dikatakan ini adalah pendakian ramai pertama saya dalam hidup. Tapi seru-seru sih ternyata. Asik banget. Tadi juga masih nungguin beberapa orang ya untuk datang, akhirnya udah komplit semua dan akhirnya kita benar-benar akan memulai perjalanan di Tateyama. Asoy. Simak baik-baik rutenya, oke? Dari stasiun Tateyama kita akan menaiki cable car ke atas. Ini cukup legendaris ya, karena cable car ini sudah beroperasi sejak tahun 1954. Kurang lebihnya setiap hari cable car ini bisa menampung sampai puluhan orang. Bandingkan dengan hatimu. Yang jangankan menampung sampai ribuan pengunjung, satu yang kau damba saja tidak pernah berkunjung. Dari cable car ini jaraknya cuma 500 meter ke atas dan ditempuh dalam 7 menit saja. Harganya untuk dewasa di 720 yen dan anak kecil 360 yen. Dan dengan dimulainya kau menaiki cable car ini, maka ditandai juga penjelajahan rute Alpen Tateyama Kurobe telah dimulai. Padet. Setelah naik cable car, kita akan turun di terminal Bijodaira menunggu bus yang akan mengantarkan kita ke terminal tujuan sebelum perkemahan, yaitu terminal Murodo. Jadi setelah naik cable car, kita akan naik bus karena kita udah beli tiket duluan. Nih, ngegrup. Jadi kita langsung dipisah dari rombongan. Jangan diceritain kayak gitu. Oh iya, calonnya nanti percaya Pak. Dipercaya sih. Takutnya percaya bener. Ini karena kita udah ngantri duluan ya, iya, udah dibeliin duluan. Sama kita orang Indonesia semua, jadi kayak buat jalur khusus. Ya. Digrupin sekalian. Ini aslinya di situ tuh, mana ngantrinya tuh tadi. Gitu. Udah berangkat, begitu. Jadi seru sih sejauh ini. Pemandangannya juga oke semua, mantap. Dan saat bis itu datang, deg-degan itu semakin membahagiakan. Ini tuh kamu laksana dikepung berjuta keindahan di sekelilingmu. Dan semakin lama pemandangannya semakin mempesona. Hijau pegunungan dengan pucuk salju putih yang berpadu dengan latar langit biru dengan awan yang manja memeluk matamu. Inilah bentuk nyata pesona yang membuatmu bersyukur, bukan membuat hatimu tersungkur.
Kau akan tersenyum terus tanpa sadar memandangi kemegahan ilahi, tergambar sebagai lukisan alam yang bukan tercipta karena goresan, tapi benar-benar keajaiban. Nikmatilah kurang lebih 1 jam yang akan kau kenang ini sembari mendengarkan informasi, karena banyak sudut indah yang akan sengaja berhenti untuk kita bisa melihat dan mengabadikan momennya. Ini maaf ya kalau terkesan lebay, tapi saya harus memuji dengan cara apa lagi, karena sekeliling saya sudah menyajikan puisi yang alami. Keren sekali! Lebih lengkapnya tentang rute Alpen Tateyama ini, kamu bisa mengaksesnya di situs alpenstriproad.com. Di situ lengkap sekali segala informasinya, beserta harganya, dan juga ada bahasa Indonesianya. Tuh, seru kan? Kamu tinggal datang ke Jepang, langsung situs itu dibuka, sampai di Tateyama, ketemu Pak Satoru, ketemu kedamaian. Oh, mantap pokoknya! Kemudian sampailah kami di Murodo, terminal bis yang mengangkut naik turun penumpang yang mau berkemah atau mendaki ke puncak Tateyama. Di sini ramai tapi tertib. Fasilitas juga komplit. Dari toilet, smoking room, tempat makan, tempat oleh-oleh, semuanya ada lur, asoy! Dan teman-teman, mari kita mendaki ke perkemahan Tateyama! Jadi, kalau kamu mau kesini hanya sekedar mampir, semuanya gratis. Jadi, kita cuma bayar di kendaraan menuju ke sini saja. Oh iya, panorama yang terekam hanya bisa dari sudut kamera karena drone tidak diperbolehkan di sini. Harus disiplin lur, agar tidak dimarahi dan kedamaian ini tidak terkotori. Sekitar 10.44 akan memulai pendakian dan dimulai seperti biasa dengan doa bersama terlebih dahulu. Seru. Kamu bisa lihat pemandangannya seindah itu. Asli Tateyama. Baru sampai di awal-awal pendakian sudah sebagus ini. Gila, keren banget. Wow. Baru jalan sebentar, kita akan langsung disuguhi Danau Mikuri Gaike. Sangat mantap untuk mengabadikan momen, untuk melemparkan pandangan sembari melepaskan kenangan. Lihat, alam raya sudah secantik ini. Kok bisa kamu masih terpengaruh oleh kecantikan semu yang tega meninggalkanmu? Dari jalur pendakian Tateyama saya bacakan satu pesan dari kamu. Ini sebuah pertanyaan. Dari Gilang Ramdhani. Bang Wira mau tanya, kayak gimana cara melupakan seseorang yang sudah kurang lebih 7 tahun tidak bersama, tapi ketika ingat semua kenangannya serasa tidak bisa melangkah dan mencari sosok penggantinya? Nggak tahu. Urusannya lagi seindah ini kok kamu nanya-nanya yang pusing-pusing. Udah, kamu nikmatin aja kayak gini. Ya, coba mungkin solusinya adalah kamu jalan-jalan. Untuk lihat keindahan ini sampai kamu melupakan dia. Karena apa? Karena memori kamu sudah tergantikan oleh keindahan seindah ini, bro. Jalanan setapak yang sudah dipaving ini memudahkan kita untuk melihat rute menuju lokasi. Sekali lagi, kita disuguhi kemudahan akses yang membuat rekreasi berjalan mulus, tidak malah menggerutu mengomentari hal-hal pusing seperti pungli di sepanjang jalan, tukang yang memaksa membeli dagangan, jalanan rusak yang tak dibenarkan, atau orang-orang entah yang mencoba mengambil keuntungan. Nggak ada, semua di situ nggak ada. Semua di sini fokus untuk menikmati alam, berrekreasi, menghirup udara segar, dan menjaga agar nantinya alam raya ini juga bisa dinikmati sampai generasi mendatang. Keren! Top! Saya dulu pernah daki Kitadake dan sekarang ada kesamaan juga sama pendakian di Tateyama, yaitu ada kedai es krim. Jadi memang summer paling nikmat ya makan es krim, tapi yang mungkin cukup unik adalah es krimnya ada di jalur pendakian dan dalam hawa yang sejuk juga. Jadi seru sih. Pengen nyicipin tapi takutnya ini kelamaan saya nanti. Ini aja saya udah nyulik beberapa orang.
untuk lebih lamban dari rombongan nemenin saya ngonten di sini nih. Tapi seru sejauh ini, gila panoramanya tuh sangat-sangat memanjakan mata. Kacau. Yang seru juga di sini banyak hal-hal yang sangat informatif. Di segala hal ada informasinya, termasuk ini volcanic gas. Information, barangkali kamu tertarik dan ingin tahu tentang ini nih, gas-gas belerang yang ada di sini, bisa nanya-nanya. Terus baru tahu saya cukup wajar ternyata yang pakai payung di Jepang sambil mendaki. Secara jalur sudah sangat tertata rapi ya, alias ada tangga-tangga yang udah terbentuk, dan lika-likunya itu semakin membuat kita menikmati perjalanan di Tateyama ini. Jadi kamu bisa lihat tuh, ada perbukitan yang sangatlah indah, dan juga ada belerang-belerang, dan ya semuanya indah. Gila, happy sih ini. Tapi saya senyum-senyum sendiri loh, sampai kadang lupa mengabadikan momen saking indahnya yang ada di sekeliling kita. Kacau ini, pendakian macam apa ini? Sepanjang jalan indah semua, gimana ini? Terlalu indah ini untuk dikata-kata. Bener, nanti lali aku ngomong apa. Kan nembe ya? Nembe pertama. Ah, ini dia. Bener kan gitu? Campnya? Bener. Ini dia camp areanya nanti. Bahkan camp areanya dari atas ini juga indah banget. Wah, kacau. Kacau sih. Keren, keren, keren. Insya Allah, asli sekeren itu. Sorry ya kalau sampai akhirnya belum baca pesan-pesan dari kamu lagi. Biarkan, tolong biarkan saya menikmati semua keindahan ini dulu. Gila, keren banget. Suasananya. Ini dia camping area Tateyama. Chill banget. Kacau. Kira-kira betah ya 2 hari di sini? Wah, saya betah sih. Betah ya? Betah. Mudah-mudahan logistiknya juga buat Anda di sini betah. Ini dia camp area Tateyama. Kamu bisa lihat semuanya sudah tertata rapi, makanya tadi dari atas sudah terlihat begitu indah ya untuk dipandang atau difoto. Terus di situ sudah ada sauna kalau misalkan mau mandi dan lain-lain sebagainya lah ya, urusan-urusan buang air. Di sini area tendanya dan ada area airnya. Jadi tidak perlu pusing kalau misalkan kamu kehausan. Ini tadi saya sudah isi ulang, refill. Nih, saya isi ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Segar sekali. Mantap. Asli seneng banget sih.
benar-benar ini dia sensasi pendakian Tateyama. Soy. Satu lagi Indonesia sekali ya, kumpul udat. Tapi aman kan, nggak apa-apa kan? Yang penting ramah. Oh iya, yang penting jangan meninggalkan sampah. Oh iya. Kalau nggak mau bersihin, minimal Jangan mengotori. Mantap. Dan konflik batin itu pun terjadi. Kukira kita asam dan garam. Sorry. Bukan tulus ini. Kukira ini akan menjadi sebuah pendakian yang santai dan chill abis seperti yang saya lakukan. Ternyata tidak. Ini saya lupa bahwa ini adalah pendakian rombongan. Di mana dalam satu rombongan ini sudah memperkirakan semuanya, sudah merencanakan semuanya bahwa sampai sini akan langsung ngapain gitu. Dengan saya kan ikut ya di sini ya. Ternyata hari itu begitu sampai camp area cuma akan santai sebentar dan langsung naik loh. Nanjak, kendir lah. Sat langsung pada ngambil barang. Loh. Kok udah ada mau berangkat? Waduh. Cuma hari itu Wawan dan teman-teman langsung meyakinkan saya, Mas, ini kalau ikut sekarang kita akan mencapai puncaknya di saat senja. Ini akan jadi senja paling raja di sini. Wow. Ini dia yang saya nantikan, cahaya di pucuk gunung saat senja. Wow. Oke, saya akan langsung bergegas, saya ikut rombongan. 13.11 memulai summit ke puncak Tateyama karena ada isu-isu mungkin akan terjadi badai atau hujan. Jadi kita gaskan dulu ke Tateyama bersama kawan-kawan. Untuk selanjutnya kita akan melihat seperti apa puncak Tateyama itu, karena dari perjalanannya saja sudah sangat-sangat indah. Saya sudah sangat menikmati. Apalagi ditambah dengan summitnya ini pasti akan lebih culture dan wonderful. Let's go, kita lanjut. Dari lokasi kemah, kita langsung menyusuri sungai. Nyebrang ke sungai. Seru banget. Wes. Ini kan part yang kalian cari. Kemudian ya sudah, seperti biasa, ikuti saja jalurnya. Simple, langsung, sat. Dan akhirnya rombongan pun terpisah. Jadi ada rombongan pendaki sejati yang pokoknya set penuh semangat. Ada rombongan yang macam saya ini yang kayak, ntar dulu, konten ini bagus gitu. Jadi kebagi dua. Ada yang langsung melaju, ada yang santai-santai dulu. Untungnya disetujui. Alhamdulillah. Kalau nggak puyeng juga nih saya. Waduh, saya kan masih norak gitu, masih pengen lihat keindahan alam ini loh, kok pada kencang-kencang banget gitu. Tapi untungnya ada kawan-kawan yang menemani saya sepanjang di sini dan turut membacakan puisi untuk Anda. Sekitar 13.38 tadi udah tutut sih, sangat-sangat Indonesia ya. Itu kita lanjut lagi dan udah mulai kabut. Semoga sih sampai atas masih oke. Dari jalur pendakian, kita akan bacakan lagi salam-salam dari kamu. Ini ada dari FRDIZA.KU. Nah, bagus. Bahasa Arab agak susah ya. Iya. ini saya minta tolong bacakan karena kayaknya ini relate banget sama teman-teman yang kerja dan tinggal di Jepang. Ayo. Dari yang DMDG. Iya. Apa temu?
boleh buat nginep nggak? Jangan ya deh ya. Besok Natsu ya Sumi mau kemana? Sini main bareng ke Tokyo. Jangan ya deh ya. Kamu di Jepang ya? Tinggal di mana? Osaka. Wah, deket dong. Jangan ya deh ya. Relate banget. Ini itu kata-kata yang sekarang lagi viral di Jepang. Datanya valid mungkin ini. Datanya valid. Ini valid, sangat-sangat valid. Dan ini tuh cewek loh. Nah, itu. Jangan. Itu biasanya korban. Korban gitu. Biasanya sing cowok-cowok ya. Jangan ya dek ya. Mending daki aja nih. Nah. Salam selanjutnya. Ini akan dibacakan langsung oleh Potter karena salam ini hanya dia yang bisa baca. Dari @anwarputra_m langsung baca aja. Tsubasa Amami sedang bergoyang. I love you sayang. Anjay, balik. Kemudian, yang saya takutkan kejadian. Lemes, Lur. Ini badan saya tidak tertopang dengan baik. Dopamin meningkat, bahagia lagi, penuh semangat. Tapi raganya tidak kuat. Ini saya harus mengisi perut untuk mengisi tenaga. Saat sampai di jalur bebatuan, di mana kaki harus sangat kokoh menopang. Ini gimana mau kokoh? Lemes, Lur, kencot, Lur. Tapi untungnya bumi masih berputar. Untungnya ada warung di atas. Katanya begitu. Oke. Semangat saya langsung sedikit naik lagi tuh. Oke. Ada warung, kita bisa makan dulu di sana sebelum mencapai puncaknya. Asoy, warungnya, Lur. Ini mungkin ya kayak kamu ketemu Mbok Yem ya di Gunung Lawu. Cuman bedanya di sini bukan nasi dan lauk pauk ya. Di sini isinya makanan instan dan roti-rotian. Tidak masalah, Lur, kencot ya, Mbok. Apa aja yang penting bisa dimakan untuk mengisi tenaga. Karena di ujung sana senja telah menanti kita. Dan sampailah kita di warung tertinggi di area Tateyama. Ini ada pelangnya. Sama. 15.45 sampai di warung. Habisnya tinggal sebentar lagi. Kelihatannya aja sebentar lagi sih. Ini 2.700 kalau di warung. Oke. Sejam lagi. Kelihatannya tuh. Tapi waduh. Wadaw. Dan saya tidak kuat pemirsa, jadi harus makan dulu. Dari tadi belum makan, jadi pagi saya tidak biasa sarapan. Dan langsung melaju ke camp area. Dan dari camp area saya pikir makan dulu, ternyata lanjut. Waduh. Jadi untung ada ini warung bisa makan dulu gitu. Habis makan baru summit. Daripada semaput, Lur, madang disit ya, Mbok. 16.15 selesai makan dan saatnya melanjutkan perjalanan menuju puncak Tateyama. Alhamdulillah, akhirnya perut terisi. Rombongan lain sih kayaknya udah sampai ya, tapi tidak masalah. Karena puncak tidak akan kemana-mana. Ia akan setia menunggu kita sampai menjejakkan kaki dan mengistirahatkan hati. Mari membawa mata kita pada senja yang abadi. Wah! Dan makin lama, makin lemes, Lur. Aduh, ya Allah, sengkil wetenge. Tahu gak sih, sengkil tuh kayak perut kekenyangan terus dipaksa gerak gitu. Jadi kayak ada cenut-cenut tuh di area perut gitu. Dan inilah dia sensasi pendakian menuju puncak. Mau itu di saat pagi, mau itu di saat senja, ya tetap aja itu butuh tenaga yang mumpuni dan istirahat yang cukup. Oke? Dan juga makanan. Jangan sampai ketinggalan ya. Kita butuh tenaga terus-menerus. Bila biasanya kita harus bangun dini hari untuk menyambut mentari, kali ini kita akan mengantarkannya pulang, bersulang atas cahaya yang membiaskan warna sebelum malam mengambil alih langitnya. Rasanya ya sama saja,
Lelah, tapi semakin melanjutkan langkah, rasanya hidup semakin cerah. Layaknya tujuan, saat begitu besar dan diiringi keyakinan, mau seberat apapun jalan terjal untuk menggapainya, kita pasti akan mengupayakan sekuat tenaga. Dan ingatkah kau semangat anime yang mendidik kita untuk menguasai dunia dalam arti lebih bijaksana? Itu bisa dimaknai untuk kita percaya pada diri dan tidak takut untuk bermimpi. Mari meraih impian itu kawan. Minimal meraih senja di puncak Oyama dulu, oke? Let's go. Dan akhirnya teman-teman, kita sampai di puncak Oyama. Akhirnya sampai di puncak. Kita sampai di puncak Oyama. Wow, ada di 3003 mdpl. Ini adalah puncak senja di area Tateyama. Rasanya, wow, gila, keren banget teman-teman. Lepas senja yang menakjubkan, malam datang meneduhkan, memberi tanda cukup bagi debar yang masih meletup. Sebab yang berlebihan kerap melenakan, sehingga gelap datang sebagai pengingat ada raga yang harus diistirahatkan. Kami pun turun kembali ke perkemahan dan beristirahat sambil berpikir, besok lanjut summit lagi nggak ya? Aduh, saya sih enggak. Karena kan udah melihat puncak yang begitu indah itu. Dan saya mendengar gemericik air sungai di sekeliling, lalu pegunungan yang mengelilingi. Kayaknya lebih seru itu deh. Jadi monggo, buat teman-teman yang pada mau naik, monggo naik. Saya tunggu aja di area perkemahan sembari menikmati kesegaran air di sekitar. Jam 18.40 kami masih di puncak Oyama. Gara-gara senjanya bagus banget. Ini di sini ada markanya nih. Ada penandanya nih di sini nih. Apa iki intine, Bos? Intine ketinggian 2921. Nah wis pokoknya ngono kuwi. Tapi yang paling jelas yo iki. Wait. Akan dikira namanya. Ngeri iki. Jangan kapan kesini. Sebutkan dengan kata-kata. Wah kacau sih iki. Kacau terlalu kan. Terlalu keren sih iki. Tateyama betul. Wah, bercengkrama di Tateyama iki. Bercengkrama di Tateyama bersama teman-teman di sini tentang perasaan dan perantauan. Saya bacakan puisi dari @wawan_aj72. Tanah kelahiran adalah tempat terindah, tanah rantau hanyalah tempat kau singgah. Maka berjalanlah sejauh mungkin dan terbanglah setinggi elang, agar kau tahu nikmatnya kembali pulang. Salam sehat dan selamat buat Mas Fir dan kawan-kawan sekalian. Wey! Mantap! Asli Tateyama keren! Kacau. Jadi rombongan terbagi lagi jadi dua. Ada yang muncak ke Tsurugi, di mana itu adalah puncak fajarnya di sana. Tapi kayaknya itu berat banget ya. Saya ngelihat di review juga kayaknya itu perlu tenaga yang strong gitu. Tapi kalau untuk kamu yang ingin bersantai, kamu bisa mengikuti saya untuk melihat aliran sungai di perkemahan Tateyama. Menunggu 15 menit kita makan mie dulu. Wah, semangat tok pokoknya, happy ceria lah pokoknya. Kalau ini mah mie Indonesia ya tadi. Ada Indomie, mie sedap. Jadi, kita lagi Mas. Wait, lihat dong. Wait. Madang with a view.
Lalu rombongan yang muncak surugi pun kembali, kami bercengkrama sejenak, kemudian kembali ke tenda, berkemas untuk pulang, sebab seperti wajarnya kehidupan, yang menyajikan banyak keindahan, biasanya cuma sementara, bukan? Sungguh teman-teman, Tateyama membuat senyumku mewing tanpa henti. Batinku terasa penuh dan hidup terasa utuh. Dengan biaya 1.000 yen per malam ini masuk akal ya dengan kemegahan yang ditawarkan. Tapi ya emang harus sampai Jepang dulu sih. Maka begitulah Tateyama kembali membangkitkan semangatku dan melebarkan senyumku. Bahwa menapaki puncak di seberang, melengkapi puing yang hilang, menyalakan yang hampir padam, membangunkan yang lama terpendam. Debar itu merekatkan langkah dan bebatuan, menunjukkan arah dan pemandangan. Terjal menjulang adalah jalurnya, elok cemerlang adalah ujungnya. Terjalin menjadi irama dalam hangatnya, bercengkrama di Tateyama. Maka selagi api itu belum redup, kembalilah pada hal-hal yang membuatmu hidup. Terima kasih ajakan pendakiannya Wawan. Terima kasih juga semua teman-teman. Terima kasih Pak Satoru atas kebaikan hatimu. Saya tidak akan mengucapkan selamat tinggal di sini karena saya pasti kembali untuk merepotkan lagi. Tapi nggak apa-apa ya, karena bagus banget. Saya pengen ke situ lagi. Tateyama top to the world, ngeris wonderful, mewing pokoknya top. Dan untuk kamu semua yang sudah menyaksikan ini, terima kasih sudah mau bersedia mendengarkan cerita saya. Bagaimana? Sudah tertarik untuk melangkah? Sudah tertarik untuk menjelajah? Kalau belum, ya udah nanti. Tenang. Selalu ada waktu untuk kamu nantinya melangkahkan kakimu. Yang penting sekarang tetaplah berbiasalah, berbahagialah. Tateyama, kawaii, mbak.